Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Pengantar Basis Data di Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pada pertemuan pertama, materinya yaitu mengenai pengenalan dan instalasi XAMPP. XAMPP itu apa? XAMPP adalah suatu web server open source yang berjalan pada sistem informasi yang sifatnya adalah cross platform. Jadi bisa semua sistem operasi. Semua yang diperlukan untuk mengelola website tersedia di XAMPP seperti Apache, MySQL atau MariaDB, PHP dan Perl. Meski program di dalamnya lengkap, XAMPP tetap merupakan web server yang sederhana dan juga ringan. XAMPP namanya itu diambil dari suatu singkatan dari X gitu ya. X itu adalah 4 sistem operasi apapun atau cross platformnya tadi. Kemudian Apache, MySQL, PHP dan Perl. Masing-masing huruf yang ada di dalam XAMPP memiliki arti. X itu dari cross platform, A itu dari Apache yaitu suatu aplikasi web server yang open source sifatnya. M itu dari MySQL atau di versi terbarunya sudah menjadi MariaDB, kemudian P dari bahasa pemrograman PHP, dan Perl merupakan bahasa pemrograman Perl. Fungsi dari XAMPP. Fungsi dari XAMPP ini antara lain yaitu setting database phpMyAdmin, bisa juga dalam melakukan instalasi WordPress offline dan menjalankan suatu aplikasi web atau contohnya menggunakan framework Laravel pada komputer. Nah, tadi seperti yang sudah dibahas, Apache adalah suatu perangkat lunak yang memiliki lisensi sumber terbuka atau open source yang menjadi alternatif dari server web Netscape. Server HTTP Apache atau server web www Apache merupakan server web yang dapat dijalankan di banyak sistem operasi, di mana berguna untuk melayani dan memfungsikan situs web. Apache sendiri dikembangkan oleh komunitas terbuka yang terdiri dari pengembang di bawah naungan Apache Software Foundation. Kemudian MySQL itu apa? Seperti yang sudah dibahas pada saat teori di pengantar basis data bahwa ada yang namanya software yang fungsinya itu adalah untuk pengelolaan database yaitu DBMS ya. Nah, salah satu DBMS jenisnya adalah MySQL atau di sini singkatan dari My Structured Query Language. Program ini berjalan sebagai server yang menyediakan multi-user, di mana multi-user ini dapat mengakses ke sejumlah database. MySQL umumnya digunakan oleh perangkat lunak bebas yang memerlukan fitur penuh sistem manajemen database seperti WordPress, PHBB, dan beberapa perangkat lunak lainnya. Nah, MySQL ini juga bisa digunakan dalam skala sangat tinggi ya, termasuk produk-produk Google dan Facebook. Kemudian PHP adalah bahasa pemrograman script yang banyak dipakai untuk melakukan programming situs web yang sifatnya dinamis. Walaupun di sini tidak tertutup kemungkinan juga ya untuk pemakaian lain. Contoh terkenal dari aplikasi PHP adalah PHPBB dan MediaWiki, yaitu software yang berada di belakang Wikipedia. Komponen penting pada XAMPP yang pertama adalah config. Pada menu config, kita bisa melakukan beberapa konfigurasi dasar untuk penggunaan XAMPP seperti mengganti editor dan browser. Editor itu untuk mengubah default text editornya, dan browser ini untuk akses web servernya. Kemudian ada menu shell di XAMPP yang fungsinya untuk menampilkan command prompt pada Windows ya. Contohnya di sini untuk melakukan konfigurasi web server atau memperbaiki error pada web server. Jadi nanti di dalam menunya itu ada suatu tombol shell ya, di mana nanti akan masuk ke dalam CMD. Kemudian juga ada Explorer, di mana di sini merupakan tombol shortcut untuk menuju ke lokasi instalasi XAMPP-nya. Ketika teman-teman mengklik icon Explorer, maka akan diarahkan ke lokasi file instalasi dari XAMPP-nya tersebut. Komponen XAMPP di sini khususnya untuk Windows itu termasuk di dalamnya ada Apache, ada MySQL, ada PHP, PHPMyAdmin, ada FileZilla, FTP Server, Tomcat, Strawberry Perl, dan XAMPP Control Panel. Ini merupakan bagian-bagian dari XAMPP, yaitu pertama ada htdocs. Htdocs itu adalah suatu folder yang ada di
yang akan dibentuk ketika kita setelah selesai menginstal XAMPP. Di sini fungsinya untuk menyimpan berkas seperti PHP, HTML, dan script lainnya yang digunakan dalam sebuah halaman website. Secara kapasitas penyimpanan, XAMPP tergantung dari seberapa besar kapasitas hard disk di laptop atau komputer kita gitu ya. Sedangkan bila menggunakan hosting online, maka bergantung pilihannya ketika kita membeli hosting tersebut. Kemudian PHP-MyAdmin adalah sebuah tempat yang digunakan untuk mengelola database MySQL. Jadi dalam XMPP itu akan otomatis terinstalkan PHP-MyAdmin-nya atau suatu tempat untuk pengelolaan database di mana sifatnya itu adalah what you see is what you get. Jadi dia sudah berbasis graphical user interface. Untuk mengakses PHP-MyAdmin, kita bisa menggunakan browser, misalkan Mozilla atau Chrome, di mana nanti kita mengetikkan di address bar-nya yaitu localhost PHP-MyAdmin. Maka tampilan yang muncul adalah seperti yang ada di slide. Kemudian control panel adalah sebuah layanan untuk mengelola XAMPP, baik itu untuk mengontrol kapan XAMPP itu akan dimulai dan diakhiri start atau stop, serta layanan servis lainnya, secara online di dalam hosting atau di VPS atau dikenal dengan cPanel. Kita ke materi intinya yaitu tentang instalasi XAMPP. Jadi teman-teman sebelum kita lebih lanjut berkenalan dengan DBMS-nya di mana nanti praktikum ini akan digunakan MySQL, kita harus melakukan instalasi dulu XAMPP-nya ya. Ini logo dari XAMPP, kemudian langkah-langkah instalasinya, teman-teman bisa masuk ke web XAMPP atau Apache Friend-nya, kemudian buka XAMPP, dan di sini kalau sudah selesai di-download oleh teman-teman, silakan dibuka, dan kemudian segera di-running. Jika ada muncul pesan peringatan, teman-teman continue saja, atau di sini klik yes, lalu kemudian pilih aplikasi yang ingin diinstal. Di sini teman-teman bisa juga memilih semua, atau memilih aplikasi yang teman-teman akan digunakan saja gitu ya. Kemudian klik next sampai dia nanti ada pilih untuk tempat menginstal. Di sini defaultnya akan dibuatkan di C gitu ya. Nanti akan dibuatkan folder XAMPP, tapi jika teman-teman ingin memindahkan direktorinya, silahkan ganti pada saat instalasi di proses 5 ini ya. Jadi teman-teman bisa memindahkannya ke D gitu ya, misalkan atau ke folder tertentu yang teman-teman kehendaki. Kemudian yang berikutnya setelah kita klik next, kalau teman-teman mau menginstal Bitnami for XAMPP, silahkan diinstal, tapi dicentang, kalau tidak ya di next saja. Kemudian next lagi, siap untuk menginstal ya. Dan proses instalasi akan dilakukan sampai dengan nanti muncul ada kotak dialog di mana bertuliskan completing the XAMPP setup wizard. Di sini kita diberi pilihan apakah ingin langsung merunning si control panelnya. Kalau iya centang, kalau tidak ya tidak usah dicentang, dan kita klik finish. Oke, nanti jika aplikasinya dibuka, maka akan muncul yang pertama kali adalah kontrol panelnya ya dari XAMPP ini, di mana kita bisa memutuskan mana yang mau kita start dan mana yang mau kita stop servisnya, apakah Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, atau Tomcat-nya. Nah, bagaimana kita mengetes apakah XAMPP itu sudah terinstall atau belum di tempat di komputer kita gitu ya. Teman-teman silahkan setelah memastikan si Apache dan MySQL-nya itu start ya, tidak di start ya di control panelnya, teman-teman coba ketikkan di browsernya localhost XAMPP atau localhost saja gitu ya. Nanti akan kalau sudah terinstall dengan benar akan masuk ke halaman XAMPP-nya gitu. Oke, silahkan ikuti panduan langkah-langkah instalasinya, dan nanti ini akan kita pergunakan di praktikum. Oke, di sini saya akan menyimpulkan untuk kelebihan XAMPP bahwa XAMPP ini banyak digunakan oleh programmer yang khususnya adalah seorang web developer karena sifatnya itu free, dan untuk yang expert bisa juga sih yang untuk berbayar. Kemampuannya sudah bisa dihandalkan, mempunyai kapasitas yang cukup mumpuni, bisa dengan 60.000 tabel dengan jumlah record bisa mencapai
5 miliar ya, bahkan untuk yang terbaru mungkin sudah lebih dari itu. Keamanan datanya sudah cukup aman walaupun tidak sehebat Postgre ataupun Oracle, dan engine ini yang pasti multi-platform sehingga mampu diaplikasikan di berbagai sistem operasi. MySQL ini cocok diaplikasikan di aplikasi kelas kecil dan menengah. Dan kelebihan yang paling utama engine ini adalah kecepatannya. Sementara kekurangannya yaitu tidak cocok untuk menangani data yang jumlahnya sangat besar, walaupun tadi sudah disediakan kapasitasnya cukup besar juga, tetapi ketika melebihi dari itu memang kurang cocok, baik untuk penyimpanan data maupun memproses data, serta memiliki keterbatasan kemampuan kinerja pada server ketika data yang disimpan melebihi batas maksimal kemampuan daya tampung server karena tidak adanya teknologi cluster ya pada XMPP ini. Sekian materi mengenai instalasi XMPP. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.